Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di sini aku bakal ngebahas gimana sih cara aku supaya lulus di PTN dan juga perguruan tinggi kedinasan yang favorit, dan aku bisa lulus dua-duanya di tahun yang sama. Jadi di sini sebelumnya aku itu mahasiswa PKN STAN dan ini adalah alma mater aku. Di sini ada logo PKN STAN-nya, dan di tahun yang sama juga sebelumnya aku sempat berkuliah juga di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung, yaitu Institut Teknologi Bandung. Di sini aku bukan menceritakan tentang bagaimana kuliah di sana, tapi aku bakal menceritain bagaimana sih cara aku untuk bisa lulus di dua perguruan tinggi tersebut. Mungkin kalian ada yang pengen banget dapat perguruan tinggi negeri yang termasuk top ataupun perguruan tinggi kedinasan yang favorit. Dan mungkin aja kalian bertanya-tanya gimana sih cara supaya lulus ke sana, bahkan bisa dapat dua-duanya. Langsung aja kita bahas ya. Hal pertama yang perlu kalian perhatikan adalah be updated, yaitu kalian harus sering-sering update tentang peraturan ataupun perubahan sistem untuk jalur masuknya sendiri. Contohnya sekarang di UTBK, itu kan udah nggak pakai yang namanya ujian TKA lagi, yaitu kalian hanya ujian TPS. Di situ kalian perlu banget tahu sistem ujiannya, perhitungan penilaian, ataupun hal-hal yang diujiankan, karena itu bakal ngebantu banget buat kalian menyusun strategi apa yang harus kalian kerjakan. Selain itu, di perguruan tinggi kedinasan juga beda-beda kan aturannya, apalagi perguruan tinggi kedinasan tuh ada yang pakai ujian olahraga ataupun SMAPTA ataupun tes kesehatan. Dengan kalian tahu aturannya dari awal, kalian bakal lebih tahu bagaimana cara mempersiapkan diri kalian juga. Jadi kalian enggak di tengah-tengah ujian kalian baru terkejut, oh ini ternyata yang diujiankan, padahal kalian mempersiapkan itu hal yang berbeda ataupun hal yang sebenarnya tidak berpengaruh signifikan untuk masuk ke perguruan tinggi tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah kalian harus banget menyiapkan strategi belajar dan juga target belajar. Kalau dulu aku bukan hanya target belajar sih, tapi target mempersiapkan kualifikasi yang dibutuhkan. Contohnya di perguruan tinggi kedinasan kan itu ada tes SMAPTA, ada tes lari 12 menit, push up, sit up, itu kalian juga harus bagi waktu kapan untuk menyicil persiapan untuk tes tersebut. Nah, kalau dari aku kemarin itu aku biasanya cari tahu dulu tahun sebelumnya itu kira-kira tanggal berapa ataupun di bulan berapa ujiannya akan dilaksanakan. Lalu aku akan buat waktu-waktu ataupun menyicil, misalnya di hari atau tanggal sekian sampai sekian aku bakal membuat pelajaran ini untuk aku kerjain ataupun aku latihkan seperti itu. Mungkin memang nggak 100% sama tanggalnya, tapi itu bisa jadi gambaran yang baik buat kalian untuk tahu minimal dekat-dekat situlah ataupun di bulan-bulan segitu kalian udah harus matang gitu persiapannya. Kemudian yang ketiga yang kalian sangat perlu perhatikan itu adalah kalian tahu bentukan soal tahun sebelumnya. Ini menurut aku salah satu cara yang paling efektif untuk menyusun strategi kalian juga. Dengan kalian tahu sebelumnya itu soalnya seperti apa, kalian bisa lebih tahu, oh aku harus mempersiapkan atau latihan soal yang seperti ini atau gambarannya minimal seperti ini gitulah. Dengan kalian belajarnya random atau nggak tahu yang sebelumnya gimana, asal belajar, jatuhnya nanti tuh kalian akan ngerjain soal yang nggak sesuai dengan yang sebenarnya dibutuhkan gitu loh. Contohnya untuk ujian SKD, untuk ujian perguruan tinggi kedinasan itu kan yang pertama itu administratif dan yang kedua persyaratannya adalah nilai SKD gitu kan, atau ujiannya adalah ujian SKD. Kalau dulu mungkin memang banyak hafalan, tapi sekarang lebih yang ke banyak analisis soal-soalnya. Kalau kalian belajarnya random, mungkin kalian bakal banyak hafal beribu-ribu tanggal, beribu-ribu peristiwa-peristiwa sejarah. Mungkin itu baik gitu kan, cuman
kita itu terbatas, dan pada akhirnya sebenarnya yang lebih banyak dibutuhkan itu adalah kemampuan analisis. Dengan kalian belajar ataupun mencari tahu soal sebelumnya, oh ternyata lebih banyak analisisnya, kalian udah lebih mempersiapkan dan poin kalian akan jauh lebih besar kalau misalnya kalian lebih matang kan di analisisnya, karena itu yang lebih banyak diujiankan. Terus yang kedua, untuk soal-soal UTBK juga kan udah banyak tuh di internet soal-soal tahun sebelumnya gimana, dan tiap tahun kalau misalnya kalian lihat itu tahun yang dulu-dulu banget sama yang sekarang itu kan udah beda banget bentukannya, udah beda yang dibutuhkan. Jadi kalian at least lah kalau untuk UTBK itu mungkin 5 tahun sebelumnya kalian udah harus kerjain, udah harus baca pola. Oh pelajaran ini atau materi ini biasanya di ujian UTBK itu biasanya keluar. Jadi kalian udah lebih tahu harus belajar apa dan bagaimana. Dan hal terakhir yang kalian perlu perhatikan itu adalah membagi waktu saat mengerjakan soal. Salah satu cara yang bisa kalian lakukan adalah sering ikutan tryout. Di sini kalian nggak harus untuk ikutan tryout berbayar terus-menerus. Kalian juga bisa ikut tryout gratis yang mungkin ada syarat share poster ataupun komen. Mungkin pasti ada beberapa syaratnya. Dengan kalian sering ikutan tryout, bukan hanya mengevaluasi kalian mampu atau enggak, sebenarnya di situ kalian juga berlatih yang namanya gugup atau enggak waktu kalian ngerjain, berlatih membagi waktu, dan berlatih untuk cepat mengerjakan soal. Selain itu, saran dari salah satu cuttingku, waktu ngerjain soal tuh kalian pakai timer ataupun stopwatch. Ngerjain soal dengan santai otomatis beda dong sama ngerjain soal dengan cepat. Nah, dengan kalian pakai timer ataupun stopwatch saat mengerjakan soal, pasti kalian akan bukan terburu-buru tapi dipacu dengan waktu, dan kalian akan lebih terbiasa untuk mengerjakannya dengan cepat. Ya, segitu dulu buat video hari ini. Aku harap ini bermanfaat untuk kalian. Selain itu, aku juga mohon bantuannya untuk like, subscribe, dan share channel ini agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat untuk banyak orang. Terima kasih.